Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanda Indiana Novita Natsir. Jadi di sini saya akan membahas tentang modul 1 nyeri dada skenario 10. Skenarionya yaitu seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dada sejak setahun terakhir. Nyeri terutama jika beraktivitas berat. Keluhan disertai mudah lelah dan sering merasa akan pingsan. Riwayat opname saat berusia 12 tahun di rumah sakit karena demam tinggi. Pemeriksaan tanah vital didapatkan tekanan darah 90/70 mmHg, denyut nadi 100 kali per menit, lemah, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu badan febris. Pemeriksaan fisik didapatkan ejeksi sistolik murmur di interkostalis 2 kanan. Kemudian aspek sentral. Di sini kami mengambil katup jantung. Katup jantung dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama katup trikuspid. Katup trikuspid berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Kemudian katup pulmonal. Pada pangkal truncus pulmonalis terdapat katup pulmonalis yang terdiri dari 3 daun katup yang terbuka bila ventrikel kanan berkontraksi dan menutup bila ventrikel kanan relaksasi, sehingga kemungkinan darah mengalir dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Kemudian katup bikuspid. Katup bikuspid atau katup mitral mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Katup bikuspid terdiri dari 2 daun katup. Kemudian katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Kami mengambil katup jantung karena bahwasanya kami curiga bahwa pasien tersebut menderita stenosis aorta, penyempitan katup dalam pembuluh darah besar yang bercabang keluar dari jantung. Kemudian informasi lain. Anamnesis yang kami dapatkan, perempuan berusia 30 tahun, nyeri dada sejak setahun terakhir, terutama beraktivitas berat, mudah lelah dan sering merasa akan pingsan. Opname saat berusia 12 tahun dengan demam tinggi. Kemudian pemvis yang kami dapatkan, tekanan darah 90/70 mmHg, denyut nadi 100 kali per menit, lemah, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu badan febris, ejeksi sistolik murmur di interkostalis 2 kanan. Kemudian informasi tambahannya, terdapat kardiomegali dari grounded apex, gambaran ekokardiografi terdapat regurgitas aorta. Kemudian inflamasi terjadi sebagai komplikasi dari infeksi faring oleh Streptococcus grup A yang kemudian menimbulkan reaksi inflamasi dan reaktivitas silang antara protein, bakteri, dan jaringan jantung yang bermanifestasi sebagai demam reumatik akut. Demam reumatik bisa berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun dan menyebabkan komplikasi jangka panjang. Demam reumatik ditandai dengan adanya kerusakan permanen pada 1 atau lebih katup jantung. Pada kondisi akut, katup mengalami inflamasi dan udem ringan, sedangkan pada kondisi kronis, katup akan mengalami penebalan dan fibrosis. Kemudian demam rematik, salah satu komplikasi dari demam rematik adalah menyebabkan luka jaringan berkembang pada katup aorta. Luka jaringan ini dapat menyempitkan katup dan membuat tumpukan deposit kalsium lebih mudah. Stenosis aorta dapat terjadi di masa mendatang. Kemudian riwayat demam rematik. Riwayat demam rematik pada skenario jelas sekali bahwa pasien pernah mengalami demam rematik pada usia 12 tahun. Demam rematik tersebut adalah salah satu komplikasi yang menyebabkan luka jaringan berkembang pada katup aorta. Luka pada jaringan tersebut dapat menyebabkan penyempitan pada katup dan membuat tumpukan deposit kalsium lebih mudah sehingga terjadi stenosis aorta pada masa mendatang. Kemudian selanjutnya hipotesis. Ini diawali dengan rheumatoid fever, demam reumatik yang kemudian terjadi inflamasi endokardial. Inflamasi endokardial dapat menyebabkan organisasi dan fibrosis katup sehingga terjadi stenosis aorta.
Nah, stenosis aorta ini merupakan penyempitan pembuluh darah sehingga terjadi penurunan di mana pada penurunan tersebut mengakibatkan hipertensi ventrikal dan hipotensi sistemik, di mana hipertensi ventrikal dapat menyebabkan tekanan arteri koroner transmural menurun dan juga hipertensi jantung lain. Pada hipertensi jantung lain dapat menyebabkan O2 meningkat sehingga terjadi hipoksia miokardium sehingga terjadi gagal jantung pektoris. Begitu pula pada tekanan arteri koroner transmural dapat menyebabkan koroner menurun hingga terjadi angina pektoris dan dapat terjadi gagal jantung kiri, sedangkan pada hipertensi sistemik dapat menyebabkan tekanan darah menurun dan juga sinkop. Di sini juga ada sistemik dapat menyebabkan arteri koroner transmural menurun. Kemudian pemeriksaan tambahan, tes ASTO positif, EKG, atrial fibrillation, broad notch head, PWIF, kemudian fototoraks, dilatasi aorta ascendens.